Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama-sama di Berita Islam masa kini. Dan kita ada beberapa pembahasan ya. Betul. Yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai 6 perkara yang merupakan ya pokoknya ada 6 perkara yang disebutkan oleh Allah yang kita kebanyakan belum tahu nih, No. Waduh, pengen tahu jadinya. Iya. Ya kita lihat sama-sama ya. Oke, langsung aja. Lupa. Allah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara. Pemirsa, tentu kita semua telah mengetahui bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita dapat memahaminya jika memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat pada Allah Ta'ala melalui pemahaman Al-Quran maupun hadis. Lalu, tahukah Anda bahwa dalam hal ini Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara, yang diantaranya adalah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Inilah salah satu hal yang ada di dalam perkara tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan murkanya yang tersembunyi di antara kemaksiatan-kemaksiatan. Dan hal ini dimaksudkan agar umat manusia tidak melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Karena setiap kemaksiatan pasti akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya sendiri. Dan percayalah bahwa azab Allah Ta'ala lebih pedih dan tak ada yang bisa selamat dari murkanya jika Allah Ta'ala sudah berkehendak. Kemudian, menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Dari perkara ini, tentu kita dapat mengambil hikmah agar umat manusia senantiasa melaksanakan semua bentuk ketaatan dengan bersungguh-sungguh. Selain itu, hikmah lainnya adalah agar manusia tidak meremehkan amalan sekecil apapun, karena setiap amalan akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu, lakukanlah setiap amalan yang dapat dilakukan, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian selain itu, hal-hal yang ada di dalam perkara selanjutnya adalah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Pemirsa, sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berkah yang luar biasa di bulan Ramadan. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketika bulan Ramadan, maka setiap umat muslim akan lebih giat dan rajin untuk melakukan ibadah. Apabila kita tahu kapan Lailatul Qadar akan terjadi, maka umat muslim akan rajin beribadah di hari itu saja. Inilah hikmah yang dapat kita ambil dari malam Lailatul Qadar yang disembunyikan agar kita tetap melakukan ibadah sebaik-baiknya selama bulan Ramadan tanpa membeda-bedakan pada hari tersebut. Menyembunyikan para wali kekasihnya di antara manusia. Di muka bumi ini, sesungguhnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Ta'ala. Dan yang membedakannya hanyalah amal ibadah yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Oleh karena itu, sebaiknya manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang status dan kedudukannya. Karena apabila kita tahu siapa wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya akan menghormatinya tanpa memperhatikan orang lain. Kemudian, tidak hanya itu saja, berikut hal-hal yang ada di dalam perkara selanjutnya adalah menyembunyikan sholat wusta di antara sholat-sholat. Pemirsa beriman, sesungguhnya hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan sholat wusta di antara sholat-sholat yang lain, agar umat muslim tetap menjaga ibadah sholatnya dan berusaha memperoleh pahala besar dari keistimewaan sholat tersebut. Namun dalam hal ini, mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu sholat wusta. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan melalui Ali radhiyallahu anhu bahwa ketika perang Ahzab, dikatakan oleh beliau, kami dibuat lalai oleh musuh dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kuburan mereka dengan api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwa sholat yang memiliki kata lain sebagai sholat wusta adalah sholat asar.
Dan mengapa Allah Ta'ala memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya yang menjelaskan tentang keharusan memelihara atau menjaga sholat asar? Tentunya ada keistimewaan tersendiri yang terdapat pada sholat asar, serta ada ancaman yang besar bagi siapapun yang meninggalkan sholat tersebut. Dan hal-hal yang ada di dalam perkara yang terakhir adalah menyembunyikan umur dari kematian. Pada kenyataannya, kematian merupakan hal yang pasti, namun kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan terjadi. Di dalam kepastian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan umur seseorang agar ia selalu memanfaatkan waktu hidup di dunia dengan sebaik mungkin. Karena apabila kita tahu bahwa 2 hari ke depan kita akan meninggal, maka kita akan giat beribadah pada 2 malam suntuk tersebut. Sedangkan jika kita tahu bahwa umur kita masih panjang, maka kita akan lebih bersantai dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hikmah di balik itu semua adalah agar kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam usia kita untuk bekal di akhirat kelak. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita agar dapat mensyukuri segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan umatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Terkhusus dalam kitabnya yang menjelaskan tentang keharusan memelihara atau menjaga sholat asar, tentunya ada keistimewaan tersendiri yang terdapat pada sholat asar, serta ada ancaman yang besar bagi siapapun yang meninggalkan sholat tersebut. Dan hal-hal yang ada di dalam perkara yang terakhir adalah menyembunyikan umur dari kematian. Pada kenyataannya, kematian merupakan hal yang pasti, namun kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan terjadi. Di dalam kepastian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan umur seseorang agar ia selalu memanfaatkan waktu hidup di dunia dengan sebaik mungkin. Karena apabila kita tahu bahwa 2 hari ke depan kita akan meninggal, maka kita akan giat beribadah pada 2 malam suntuk tersebut. Sedangkan jika kita tahu bahwa umur kita masih panjang, maka kita akan lebih bersantai dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hikmah di balik itu semua adalah agar kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam usia kita untuk bekal di akhirat kelak. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita agar dapat mensyukuri segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan umatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Yang disembunyikan tadi adalah mengenai umur ya. Kapan kita berakhir kehidupan kita di dunia. Nah itu penting ya, karena memang banyak ya ustadz dan ulama. Mungkin kalau nggak salah juga ada hadisnya bahwa kita kalau misalnya sholat atau ibadah, seakan-akan kita harus bayangin kita mati tuh setelah sholat ini gitu. Itu insya Allah akan membuat kita tambah khusyuk gitu. Tapi balik lagi memang ketika sholat untuk kita bisa khusyuk itu godaannya begitu luar biasa. Luar biasa sekali. Dan memang tadi ada salah satu hal yang penting juga masalah di bulan Ramadan, bagaimana kita baru melewati bulan Ramadan. Di situ ada 1 malam ya, Lailatul Qadar ya. Iya, dan 10 malam terakhir, dan kita nggak tahu kapan sih sebenarnya malam itu gitu kan. Dan ini kan akhirnya hikmahnya tadi sudah dikasih tahu bahwa ini membuat kita jadi berlomba-lomba di 10 malam terakhir agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang nonton ini semuanya dapat malam Lailatul Qadar nih ya. Amin. Amin. Kita juga amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan juga kita masih bisa bertemu di Ramadan tahun depan. Amin. Ya. Habis ini apa? Habis ini kita akan membahas berita yang menarik sekali, ya. Seperti apa menariknya? Kita kasih kejutan dong untuk pemirsa. Oke, baik. Ya. Tetap Tapi di berita Islami masa kini. Jangan kemana-mana pemirsa.
malam memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang Betul. sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama-sama di berita Islami masa kini. Nah, Iya. kita ada beberapa pembahasan ya. Betul. Yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai 6 perkara